Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran yang di pagi hari ini, di hari Kamis ini, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa Ibu Ana ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ibu Arna hari ini akan mereview materi-materi yang sudah kalian dapati minggu-minggu lalu ya mengenai kartu stok, kartu persediaan barang dan pembuatan form pengisian jurnal umum, jurnal penyesuaian, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Nah, sebelum Ibu Ana mulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian harus simak materi ini di YouTube channel sekolah dengan memberikan tulisan hadir sebagai pertanda kalian absen di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Baik, kita mulai saja materi review ini. Jadi Bu Arna akan mereview atau mengupas ulang atau mengevaluasi atau memberikan ulasan mengenai form kartu stok, kartu persediaan barang, dan pembuatan form pengisian jurnal umum, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang pertama kita mulai dari kartu stok ya. Sebelum Ibu Arna melangkah sebelumnya ke jurnal, Ibu Arna pernah menjelaskan kartu stok dan kalian pun sudah Ibu Arna beri tugas untuk mengerjakan pengerjaan kartu stok seperti apa. Ya, walaupun banyak salah di sana sini. Kartu stok ini dibuat ya per periode, bisa per bulan. Ya, kartu stok apa ini? Kartu stok mengenai produk atau barang. Yang waktu itu Ibu Ana jelaskan nama barang, misalkan dalam pengisiannya bisa kamu di sini tulis per departemen, bisa departemen stationery, bisa departemen food, non food, fresh atau toys dan lain sebagainya. Di sini kamu bisa tulis kalau misalkan toys, kalau stationery atau di sini food or non food ya. Di sini kalian tulis tanggalnya, misalkan kalian buat per ini kan sudah masuk Februari, misalkan kalian buat per 31 Januari, tulis di sini, misalkan 31 Januari. Nomor nota boleh dikosongkan, kecuali ada lembar soalnya, ada di situ, di soalnya tuh ada nomor nota baru kalian tulis. Kalau tidak ada, hanya sekedar latihan saja, kalian kosongkan tidak apa-apa. Kalau misalkan ada nomornya di contoh soal boleh, misalkan 001 garing bla 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 garing bla bla bla. Keterangannya misalkan di sini sesuai departemennya, misal departemen food, keterangannya di sini misalkan Citato gitu ya. Masuknya berapa Citato gitu kan. Masuknya di mana? Ya otomatis di gudang gitu karena kan stok itu biasanya adanya di gudang, ditaruhnya disimpannya. Masuk berapa misalkan? Masuk 200 piece gitu ya. Nah, keluarnya berapa? Misalkan 100 piece. Sisanya berarti tinggal 100 piece, tinggal dikurangi saja. Begitu selanjutnya sampai ke bawah. Kartu persediaan juga sama seperti itu isinya, cuman beda namanya saja. Ini kartu persediaan, ini kartu stok. Oke. Lalu yang slide berikutnya Bu Arna ngejelasin jurnal transaksi yang di dalamnya ada jurnal umum. Ini belum buat latihan ya, Ibu Arna belum menjelaskan untuk kalian latihan. Baru Bu Arna jelaskan teorinya saja. Nah, jurnal umum itu jadi misalkan di sini kalian buat laporan keuangan mengenai produk yang kalian nantinya mau jual. Misalkan di sini kalian lagi mau membuka usaha itu kasnya berapa sih, modalnya berapa yang kalian tanam gitu kan. Contohnya di sini ada misalkan 150 juta. Nah, berarti modalnya harus ada di kredit 150 juta. Lalu ada sewa dibayar di muka, dalam arti sewa itu kamu misalkan sewa tempat untuk membuka usaha, misalkan 30 juta, di kreditnya juga kasnya 30 juta. Lalu kamu misalkan di usaha tersebut memerlukan peralatan kantor, misalkan kayak apa contohnya? Misalkan peralatannya seperti bangku atau kursi, itu kan peralatan ya, tapi digantinya jangan peralatan kantor, ditulisnya peralatan usaha misal atau peralatan saja boleh. Misalkan 10 juta berarti di kreditnya misalkan ada 10 juta. Semua sudah terisi, dijumlahkan. Di total jumlahnya harus sama antara debit dan kredit. Nanti latihannya next time Ibu akan memberikan keterangannya, Ibu nggak akan ubah. Tanggalnya otomatis Ibu akan ubah.
Nah, debit kreditnya Ibu akan nanti ubah angkanya. Nanti kalian tinggal menjumlahkan dan di sini harus sama jumlahnya antara debit dan kredit. Misalkan nanti di contoh soal yang Ibu kasih, misalkan jumlahnya dari debit dan kredit itu misalkan 300 juta 500 ribu. Nah, itu harus 300 juta 500 ribu. Antara debit dan kredit harus sama. Tidak boleh lain, harus balance. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu sama, kolomnya ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit dan kredit. Hanya bedanya dia nggak ada totalnya di bawahnya, jadi nggak usah harus sama totalnya, tidak apa, karena dia tidak dijumlahkan di hasil terakhirnya. Hanya memasukkan antara debit dan kredit saja. Ini juga nanti kalau latihan Ibu akan ubah angkanya saja dan tanggalnya saja. Keterangannya nanti Ibu samakan dengan contoh. Lalu yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Biasanya kan kita kalau sudah jual produk ada laporan laba rugi dong mengenai produk yang kita jual. Nah, ini kita tinggal isi di sini. Ya, nanti juga Ibu akan tidak bikin lagi uraiannya, hanya Ibu ganti angkanya saja. Oke. Yang selanjutnya terakhir berarti laporan perubahan modal. Nah, ini perubahan modal dalam arti gini, mungkin waktu awal pertama kali kamu buka usaha, kamu modalnya 100 juta. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, selama kurun waktu setahun gitu ya, pas tutup buku ternyata modal kalian bertambah. Misalkan akhirnya jadi modal akhirnya 147 juta. Berarti kan kalian ada kenaikan 47 juta dari modal yang awal. Itu namanya perubahan modal. Ini semua ya, dan ini semua sudah Ibu jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Ibu hanya mereview hari ini. Oke, itu saja, nanti latihannya hanya Ibu rubah angkanya saja. Itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.